Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya, para pemirsa semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, syarah terhadap 40 hadis Imam Nawawi. Ini masih di hadis uh, ke-9 kalau nggak salah ya, yang sangat panjang sekali pembahasannya, belum habis-habis ini. Sekarang kita lanjutkan. Ini ya. Jadi hadis ke-9 ini bunyinya mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang aku larang kalian darinya fajtanibu, kalian tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu fa'tu bihi mastata'tum, apa yang aku perintahkan kamu maka lakukan semampunya. Nah, itu pembahasan hadisnya atau hadis pokoknya itu. Kemudian pembahasannya bercabang-cabang banyak, ini yang B-nya. Soalun manhiyun anhu, pertanyaan yang dilarang darinya pertanyaan. Sebelumnya ada pertanyaan yang boleh kalau tujuan untuk belajar. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Bahwa ala darajatin ayatan. Bahwa dan dianya pertanyaan yang dilarang itu di atas beberapa tingkatan pula. Ya, bertingkat-tingkat ya. Ada beberapa pertanyaan yang dilarang untuk ditanyakan. Ada yang haram, ada yang makruh nanti. Yang pertama haramun. Nah, ini kita jadikan aja khobar ya. Al-awwalu haramun. Yang pertama itu haram. Artinya ada pertanyaan yang haram ditanyakan. Apa makna haram di sini? Ayyasamul mukallafu bihi. Artinya berdosalah oleh mukallaf dengannya pertanyaan. Pertanyaan dilarang bertanya, nggak ada faedah. Wamin zalik, sebahagian dari demikian pertanyaan yang haram ditanyakan. As-su'alu amma akhfahu Allah Ta'ala an ibadihi. Itu bertanya tentang sesuatu yang menyembunyikan akannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sembunyikan an ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Bertanya, soalu mubtada muakhar wa min zalik, sebahagian dari demikian pertanyaan yang dilarang. Itu as-su'alu, itu bertanya tentang sesuatu, akhfahu, yang menyembunyikan akannya sesuatu oleh Allah Ta'ala an ibadihi dari para hambanya. Walam yutli'ahum alaih, dan tidak memberitahukan ya Allah akan mereka di atasnya pertanyaan. Wa akhbara anna ilmahu khasun bihi subhanah, dan memberitahukan oleh Allah akan sungguh ilmunya perkara atau mengetahuinya perkara itu khas, khusus dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi ada hal-hal tertentu yang Allah sembunyikan yang tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah sendiri. Nah, itu dilarang untuk ditanyakan. Tentang gaib misalkan ya. Kasuali an waqti qiyamis sa'ati. Seperti bertanya tentang waktu terjadinya kiamat. Nggak boleh ditanyakan. Nah, ini juga memang dalam hadis sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika apa namanya, Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril ya, mata sa'ah kapan? Dari situ Nabi bertanya untuk mengajarkan kepada umat bahwa kiamat nggak ada yang tahu. Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanyakan itu lebih tahu dari yang bertanya. Dua-dua nggak ada yang tahu tentang kiamat. Karena itu Nabi merubah pertanyaannya jadi tanda-tanda kiamat. Ya, ini. Kasuali an waktu qiyamis sa'ah, seperti bertanya tentang waktu terjadinya kiamat. Wa an haqiqatir ruhi wa mahiyatiha, dan tentang hakikat ruh, wa mahiyah, dan mahiyahnya ruh. Mahiyah itu materi ya. Ruh itu terbuat dari apa sih? Ya, itu dilarang ditanyakan. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu hai Rasulullah tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku gaib. Jadi sedikit semangat pengetahuan tentang ruh. Wa ansiril qada'i wal qadar, dan bertanya tentang rahasia qada dan qadar, rahasia takdir Allah. Nah, kenapa di bumi ini banyak orang yang sengsara misalkan, kan? Nah, ya itu. Nah, kata saya pernah baca kitab Said Siddiq Al-Ghumari, kata beliau,
apa namanya pembahasan qada dan qadar itu disisakan kepada orang yang terburuk di akhir zaman, yang suka membahas itu. Hakikat takdir Allah itu kita tahu nanti di surga Allah, insya Allah di akhirat Allah buka semuanya. Wa nahwi zalik dan seumpama demikian. Itu yang terlarang. Yang kedua, as-su'alu ala wajhil abasi wa ta'annuti wal istihza'i. Bertanya soal atau pada soal. Wa min zalik, sebahagian dari demikian pertanyaan yang terlarang, itu as-su'alu bertanya tentang wajhil abasi. Bertanya di atas cara bermain-main, wa ta'annuti keras kepala, wal istihza'i memperolok. Jadi tujuannya hanya untuk iseng ya, untuk menunjukkan bahwa anti, memperolok-olok yang ditanyakan. Rawal Bukhari juga meriwayatkan oleh Imam Bukhari ani Ibni Abbasin dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala berkatanya Ibnu Abbas kana qaumun yas'aluna Rasulullah adalah satu kaum itu mereka bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istihzaan karena memperolok-olok. Ada juga orang-orang munafik yang berada di sekeliling Nabi. Mereka bertanya tujuannya bukan dapat ilmu tapi untuk memperolok-olok. Fayaqulur rajulu maka berkata oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, "Man abi, siapa bapakku?" Jadi hal-hal yang seperti itu pun ditanyakan kepada Nabi, "Man abi, siapa bapakku ya Rasul?" Laki-laki lain bangun, "Siapa bapakku ya Rasul?" Fayaqulur rajulu dan berkatalah oleh seorang laki-laki, "Tadillu naqatuhu yang tersesatlah oleh ontanya." Apa katanya? Aina naqati, di mana ontaku? Ini kan kayak kayak datang kepada ahli nujum ya. Mereka memperolok-olok Nabi. Hilang onta, nanya onta saya di mana. Ya. Fa'anzalallahu hadhil ayata maka menurunkan oleh Allah Ta'ala akan ini ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan tentang perkara-perkara in tubda yang jika ditampakkan akan dianya asya, akan dianya perkara untukmu tasukum, niscaya menyakiti ia akan kamu. Jangan nanyakan hal-hal yang nggak penting. Apalagi hal-hal yang ketika diberikan jawaban menyebabkan kamu tidak senang nanti. Ya. Kemudian soalul mu'jizati, meminta. Ini soal di sini menanyakan mukjizat atau meminta mukjizat. Ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang hidup dengan semasa Nabi. Soalul mukjizat, meminta mukjizat. Tolabu khawarikil adah, meminta hal-hal yang menyalahi adat. Khawarik itu membelah, menyalahi. Tolabu khawarikil adah, meminta hal-hal yang menyalahi adat. Ainadan wa ta'anutan, karena keras kepala, inadan karena membangkang, wa ta'annutan karena keras kepala, wa iz'ajan dan karena pengen menyempitkan, iz'ajan menyempitkan yang ditanyakan, wa irbakan karena irbak, irbak itu pengen membuat yang ditanyakan itu bingung, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, apalagi dalam debat ya kan. Tujuannya irbak, irbak itu untuk apa iqaul mas'ul untuk menjatuhkan orang yang ditanyakan itu dalam kegoncangan sehingga dia bingung. Nah ini pengikut-pengikut orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi biasanya meminta hal-hal seperti ini. Ini pada hakikatnya terlarang. Kecuali kalau memang meminta tujuannya, kalau nanti bisa diwujudkan. Mujizat itu muncul, diberikan oleh Allah melalui para nabi, mereka beriman. Tapi rata-rata kita lihat faktanya, cerita, ketika mukjizat itu tampak pun mereka tetap tidak akan beriman. Malah akhirnya menyatakan itu sihir dan seterusnya. Nah, ini. Jadi soalul mukjizat, meminta mukjizat. Wa talabu khawarikil adah meminta hal-hal yang menyalahi adat inadat karena keras kepalanya wa ta'annutan karena untuk membangkang iz'ajan untuk mendesak wa irbak untuk membuat yang ditanyakan menjadi sempit. Ini maknanya cari sendiri. Kama kana yaf'alul musyrikun sebagaimana nama yang ada ianya mah itu yaf'alul musyrikun memperbuat oleh orang-orang musyrik wa ahlul kitab dan ahlul kitab. Nih, kita belajar dari kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Kemudian as-su'alu anil aghalid itu bertanya tentang aghalid. Hal-hal aghalid ini apa kita artikan? Aghalid ini gini, tentang kesalahan-kesalahan. Bertanya tentang hal-hal yang dipermasalahkan orang. Atau aghalid ini jamak dariughlutah. Ughlutah jamaknya aghalid. Hal-hal yang
dipermasalahkan oleh para ulama. Artinya antara seorang para ulama dengan ulama yang lain kadang beda pendapat. Bukan khilaf tapi. Tapi para ulama saling menyalahkan. Si fulan salah memberikan jawaban ini. Si fulan salah. Jadi tujuan bertanya ini untuk menjebak ya. Supaya yang memberi jawaban ini kebingungan, tergelincir dan sesat. Kita lihat dulu. Jadi aghalid ini banyak penafsirannya. As-su'alu anil aghalid. Bertanya tentang aghalid. Tentang hal-hal yang uh, diperselisihkan. Atau tentang hal-hal yang beberapa tokoh itu salah dalam memberikan jawabannya. Rawa Ahmadu wa Abu Dawud dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud an Muawiyah dari Muawiyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil ghalutat. Oh, sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang ianya Nabi dari ghalutat, dari ghalutat. Ini kan ghalutat belum ada penjelasan. Apa sih arti ghalutat? Qala fin nihayah berkata oleh Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah. Ini kalau Al-Bidayah wan Nihayah berarti Ibnu Katsir. Hiyal masailul lati yughalatu bihal ulama. Dianya ghalutat itu masalah-masalah yang disalahkan. Yughalatu artinya mughalatoh, saling menyalahkan. Dianya ghalutah itu masalah-masalah yang saling menyalahkan atau saling disalahkan dengannya masalah akan para ulama. Liyazillu fiha supaya mereka tergelincir dalamnya masalah. Apa contohnya? Ini menanyakan hal-hal yang rumit. Hal-hal yang rumit tujuannya agar apa ya? Untuk menjebak tokoh-tokoh yang akan menjawabnya. Nah, mungkin lebih kurang seperti itu ya. Kalau salah mohon dilarang. Fayahiju bidzalika syarrun wa fitnah. Maka timbul haja yahiju maka timbul bangkit dengan demikian pertanyaan tadi oleh keburukan dan fitnah. Wa inna ma nuhiya anha li annaha ghairu nafi'atin fid din. Hanya saja dilarang darinya ghalutah, darinya bertanya tentang yang aneh-aneh di annaha karena sesungguhnya ghalutah itu ghairu nafi'ah tidak bermanfaat fid din dalam agama. Wala takadu takunu illa fima la yaqa. Dan tidak ada ianya hal yang rumit-rumit dan hampir tidak ada ia wala takunu wala takadu takunu dan tidak hampir ya, hampir tidak ada ia. Itu ada ya illa fima kecuali pada ma yang tidak terjadi. Bertanyakan tentang takdir-takdir yang aneh-aneh yang belum tentu terjadi. Ini rada rumit nih. Kemudian ada penafsiran lain ya, yang berbeda tentang galuta. Waqila dikatakan orang hiya ma la yuhtaju ilahi min kaifin wa kaifin. Dianya galutah itu sesuatu yang tidak diperlukan kepadanya sesuatu min kaifa wa kaifa dari bagaimana ini bagaimana dan seterusnya. Hal-hal yang tidak penting. Fasu'alu an mithli hadhil masailil ghamidhati allati yas'ubul jawabu anha dan maka bermula bertanya tentang masalah fasu'alu maka bermula bertanya an mithli hadhi tentang umpama ini masalah-masalah yang rumit, ghamidhah yang rumit. Masalah yang rumit alati yas'ubu yang susahlah oleh memberikan jawaban anha tentang yang masalah. Wa innama dan hanya saja bermaksud ianya seseorang biha dengannya masalah al-ihraja untuk menyempitkan akan menyempitkan wanahwahu dan akan seumpama menyempitkan itu mamnu'un syara'an itu terlarang pada syarat. Mamnu ini kita jadikan khobar soal ya. Jadi hukumnya di mamnu nih. Maka belumlah bertanya tentang ini masalah-masalah yang rumit, yang susahlah oleh menjawab darinya masalah. Dan hanya saja bertujuan ia dengannya bertanya ihraja menyempitkan ustadz yang akan memberikan jawaban. Wanahwahu dan seumpamanya menyempitkan, pengen menjebaknya atau pengen agar dia kelihatan bodoh di depan jamaahnya ya, insyaallah. Mamnu'un syara'an itu dilarang pada agama. Mamnu khabar soal. Bahwa alamatu su'iddin wal khuluq. Bahwa dan dianya bertanya seperti itu merupakan tanda buruknya agama, tanda buruknya akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Mislu su'ali an hadhil masaili al-istighalu biha wal bahsu anha wa takdiruha wa ilqauha 'alan nas. Dan bermula misil bertanya juga
sebagaimana bertanya tentang hal yang aneh-aneh dilarang. Wa mislu soal, dan bermula semisil bertanya tentang ini masalah-masalah itu al-istighalu biha, itu menyibukkan diri dengan masalah-masalah. Wal bahsu anha, dan membahas tentangnya masalah, takdiruha, menguraikannya masalah, wa ilqauha, dan menyampaikannya masalah alannas kepada manusia. Jadi hal yang aneh-aneh tadi dilarang bertanya, juga dilarang kita mengkajinya, kemudian menyampaikan informasi itu kepada orang lain, supaya orang lain ikut bingung. Tujuan pertanyaan untuk membingungkan umat, nah, itu nggak boleh. Rawahu Tabrani, telah meriwayatkan oleh At-Tabrani an Saubana, dari Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala, berkata ianya Nabi alaihi salatu wasallam, saya kunu fi ummati aqwamun, akan datanglah pada umatku oleh kaum-kaum, aqwamun isim saya kunu. Saya kunu fi ummati aqwamun, akan datanglah pada umatku itu kaum-kaum, yata'ata fuqaha'uhum, yang melakukan oleh fakih-fakih mereka udalil masail, akan yang berat-berat masalah. Udal ini ya, udal, abdulun, udal, yang berat, yang kasar. Akan datanglah pada umatku itu kaum-kaum yang mereka menggeluti, ya ta'ata, yang melakukan oleh fakih-fakihnya umatku udalil masail, akan yang berat-berat dari permasalahan. Jadi udal ini yang berat, rumit, rumit. Ulaika syiraru umati, mereka itulah yang paling buruk dari umatku. Al-Jami'us Saghir. Ini diambil dari kitab Jami'us Saghir. Sahihun. Dari maksudnya gini, Al-Jami'us Saghir, sumber hadis ini Jami' Saghir, status hadisnya sahih. Ini ada Mudhalal Masail So'abaha, So'abaha, yang rumit-rumitnya masalah. Wa nuqila anil Hasanil Basri. Ini saya juga kurang paham nih sebenarnya. Kita artikan aja. Wa nuqila anil Hasanil Basri, dan telah dinukil dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Qala, berkata ianya Hasan Basri, syiraru ibadillah alladzina yattabi'una shidadal masail. Bermula seburuk-buruk hamba Allah itulah orang-orang yattabi'un, yang mengikuti oleh mereka shidadal masail, akan yang berat-berat dari masalah-masalah. Yu'amuna biha ibadallah, membuat buta oleh mereka dengan masalah akan hamba Allah. Termasuk umat hamba Allah yang buruk itu orang-orang yang mengikuti hal-hal yang berat ya. Jadi kalau ada pilihan, ada yang ringan, ada yang berat, dia memaksa untuk mempraktekkan yang berat. Nah, membuat buta hamba Allah. Maksud membuat buta hamba Allah sehingga tak berdaya, tak ada peluang. Padahal dalam hukum itu misalkan ada ruksahnya, tapi mereka nggak menampilkan ruksahnya, justru pendapatnya yang berat-berat. Nah, ini bukan mencari yang mudah-mudah maksudnya. Kalau dalam setiap kondisi kita menawarkan solusi yang berat-berat, ini memberatkan umat. Ada orang yang baru masuk Islam bertanya, bagaimana kalau masuk? Bukan masuk Islam. Ada seorang yang tadinya jahat misalkan kan. Jadi beliau mau bertobat. Bagaimana cara bertobat? Kita bilang, ini harus qadha. Semua sholat yang ditinggalkan itu harus diqadha dulu sampai habis. Nggak boleh kerja, nggak boleh ini itu, karena dalam kitab. Ini berat banget nih. Akhirnya mereka oh kagak jadi taubat dah. Padahal ada pendapat lain yang menyatakan, nggak apa-apa, yang penting ke depan sholatnya rapi, jangan ditinggalin. Sholat yang lama kita qadha pelan-pelan, pelan-pelan. Setiap waktu sholat kita tambah. Habis subuh, sholat subuh lagi. Duhur, sholat duhur lagi kan. Pelan-pelan, lama-lama habis juga. Nah, itu mungkin lebih ringan. Tapi kalau kita langsung menerapkan ini, kamu nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya setiap waktu yang ada, selain untuk makan minum, nafkah wajib, semuanya harus digunakan untuk qadha salat. Akhirnya yang mau tobat nggak jadi. Takut. Makruhun, kemudian ada juga pertanyaan yang makruh. Ai yahsunu bil mukallafi tarku. Bagus terhadap si mukallaf oleh meninggalkan pertanyaan, ada. Tapi wala ya'samu bi soali, dan tidak berdosa ia dengan bertanya, dengan menanyakannya. Makruhun, ada sesuatu yang makruh, makruh ditanyakan. Artinya yahsunu bil mukallafi, bagus terhadap si mukallaf oleh tarkuhu, meninggalkan bertanya. Wala ya'samu bi soali, dan tidak berdosa ia dengan menanyakannya sesuatu.
Contohnya mana wa min zalik, sebahagian dari demikian itu as-su'alu amma la yahtaju ilaih, bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu ya kepadanya sesuatu. Walaysa fil jawabi anhu faidatun amaliyah. Dan tidak ada pada memberikan jawaban darinya sesuatu itu faedah amaliyah. Tidak berkaitan dengan amalan misalkan. Tidak urgen, tidak penting. Warubama kana fil jawabi ma yasu'u sa'ila. Dan kadang-kadang adalah pada jawaban itu mah yang menyakiti ya akan orang yang bertanya. Ya. Contohnya rawa Muslimun an Abi Musa, meriwayatkan oleh Muslim an Abi Musa dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Musa. Su'ilan Nabiyyu, telah ditanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a, tentang beberapa perkara karihaha, yang tidak menyukai, yang membenci ya Nabi akannya perkara. Ada yang bertanya tentang kepada Nabi hal-hal yang Nabi juga nggak suka. Tapi mereka tetap bertanya, falamma aksara alaihi ghadaba, maka manakala memperbanyak, atau falamma uksira alaih, maka manakala diperbanyak atasnya pertanyaan yang tidak penting, ghadiba, marah ya Nabi. Summa qala linnas, kemudian berkata ya Nabi bagi manusia, saluni amma syi'tum, saluni, tanyakan olehmu kepadaku tentang apapun yang kamu pengen. Kalau Nabi marah, akhirnya Nabi bilang, tanyakan, ayo tanyakan. Faqala rajulun, maka berkatalah oleh seorang laki-laki, man abi ya Rasulullah, siapa bapakku wahai Rasulullah. Tadi kan kayak kasus di atas, tentang bapaknya pun dia tanyakan. Man abi ya Rasulullah, siapa itu bapakku wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, abuka Huzafatu, bapakmu itu Huzafah. Faqama akharu, maka bangunlah oleh laki-laki yang lain. Faqala, berkata, iya man abi ya Rasulullah, siapa itu bapakku wahai Rasulullah. Qala, Nabi berkata, abuka Salim maula Syaibah, bapakmu itu Salim maulanya Syaibah. Jadi banyak banget yang bertanya, tapi Masya Allah Nabi bisa menjawab semuanya kan. Ya. Falamma ra'a Umaru ma fi wajhi Rasulillah, maka manakala melihat oleh Umar akan ma yang ada ia pada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadabi, qala, berkata ya Umar, ketika Sayyidina Umar melihat apa yang terjadi, ini ada tanda-tanda Rasulullah nggak suka. Umar berkata, ya Rasulullah, inna natubu ilallah, sungguhnya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah dari pertanyaan seperti ini. Wa indal Bukhari wa Muslim misluhu, dan di sisi Imam Bukhari dan Imam Muslim misluhu, itu misilnya hadis an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu. Nah itu. Kemudian as'alu amma sakata anhu syar'u minal halal wal haram. Bertanya tentang sesuatu yang diam darinya sesuatu oleh syara, baik dari yang halal dan yang haram. Walam yubayyin fihi, dan tidak menjelaskan ia yang syara padanya sesuatu. Tolaban au nahyan, nisbah menuntut atau melarang. Ada hal-hal yang agama tidak membahasnya, tidak menjelaskan kalau sesuatu itu halal atau sesuatu itu haram. Artinya, agama tidak menjelaskan apakah itu dianjurkan atau dilarang. Artinya masuk dalam kategori maskut'an, sesuatu yang didiamkan. Boleh nggak kita tanyakan sesuatu yang belum ada hukumnya? Kalau pada ini khususnya pada zaman Nabi ya. Kalau pada zaman Nabi ini bagusnya nggak usah ditanyakan. Justru memberatkan, nanti khawatir. Tapi kalau sekarang karena syariat nggak bakal ada lagi wahyu, boleh kita tanyakan apapun. As-su'alu amma sakata anhu syar'u. Bertanya tentang sesuatu yang diam darinya sesuatu oleh syara, dari yang halal dan yang haram, walam yubayyin fihi, dan tidak menjelaskan ya syara padanya sesuatu. Karena baik nisbah menuntut atau melarang. Fa inna su'ala anhu rubama kana sababan litaklifi bihi. Maka sungguhnya bertanya tentang sesuatu kadang-kadang karena ada ianya bertanya itu menjadi sebab bagi berat, bagi litaklif, bagi diberatkan dengan sesuatu. Ma'at tasydid fihi, bersama keras padanya sesuatu. Jadi bertanya tentang sesuatu yang didiamkan, ini dilarang. Khawatir bertanya itu justru menjadi sebab, jadi diberatkan hukum. Kasus misalkan, ada seorang Arabi datang kepada Nabi, apa yang Allah wajibkan kepada saya? Sholat 5 waktu. Udah cukup kan? Berarti nggak ada sholat lain yang wajib. Kemudian laki-laki itu bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah kepada saya itu ada lain lagi yang wajib? Nabi menyatakan tidak. Ya kan? Illa anta tawa'abid. Hingga engkau berkata. Jadi ada juga kasus misalkan tentang haji. Berapa kali wajib pergi haji? Padahal Allah menyatakan dalam Quran, yang penting kita pergi haji. Nggak disebut berapa kali. Ada yang bertanya sekali, apa 2 kali, apa 3 kali. Jadi bertanya seperti itu khawatir memberatkan. Ini khususnya orang-orang yang hidup pada masa Nabi.
Kalau Nabi menyatakan iya 3 kali kan jadi berat. Nah, artinya mutlak amar itu kan cukup sekali. Kalau misalkan kita diperintahkan haji dan umrah berarti sekali udah aman. Nggak harus ditanyakan berapa kali. Nah, ini dulu maksudnya. Fayatarattabu ala dzalika wuqu'ul muslimina fi harajin wa masyaqqatin. Maka terjadi di atas demikian pertanyaan oleh terjatuhnya kaum muslimin dalam kesempitan dan kesukaran. Karena sailu sababan fiha yang adalah orang yang bertanya itu menjadi sebab fiha dalamnya masyakkah. Akibat ada yang bertanya tadi, sehingga yang tadinya tidak wajib menjadi wajib misalkan jadi berat kaum muslimin yang lain akibat orang yang bertanya itu. Karena itu dilarang. Berarti ini berkaitan dengan orang-orang yang hidup pada masa Nabi. Kalau sekarang kan nggak mungkin yang tidak wajib menjadi wajib. Rawa Muslimun meriwayatkan oleh Imam Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqasin dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala berkata ianya Sa'ad. Qala Rasulullah berkatalah oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuhram 'alal muslimin fahurrima 'alaihim min ajli mas'alati. Inna a'dhamal muslimin. Sesungguhnya yang paling besarnya kaum muslimin dalam kaum muslimin nisbah dosa itu man. Ini man khabar inna. Inna a'dhama. Sesungguhnya yang paling besarnya kaum muslimin pada hak kaum muslimin nisbah dosa itu man. Salah yang bertanya ia tentang sesuatu lam yuhram, yang sesuatu lam yuharam, sesuatu yang tidak diharamkan akannya sesuatu kepada kaum muslimin. Fahurima, maka diharamkan akannya sesuatu kepada mereka kaum muslimin min ajli masalati dari karena pertanyaannya. Nah ini termasuk muslim yang besar dosanya. Ini besar dosanya di sini nanti kita lihat jurman apakah dosa kayak haram atau bagaimana. Secara umum dulu, kaum muslimin yang paling bersalah yaitu orang yang bertanya sesuatu yang tidak haram, kemudian disebabkan karena pertanyaannya jadi diharamkan. Jadi gara-gara dia membebani orang lain. Nah, ini. Wafi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain itu man sa'ala an syai'in. Kaum muslimin yang paling besar kesalahannya itu man sa'ala orang-orang yang bertanya ya an syai'in tentang sesuatu wa naqqara anhu. Wa naqqara kalau bahasa burungnya mematuk-matuk, artinya teliti banget. Wa naqqara anhu dan memeriksa habis ia darinya sesuatu ay fatasha, memeriksa ia wa balagha berlebihan ia dalam membahas dan dalam istiqsa, dalam istiqsa dalam menghabiskan seluruhnya. Nah, bertanya tentang sesuatu anak Qur'anhu ay fatasya memeriksa ia berlebihan ia dalam membahas dan dalam mengkaji sesuatu. Qala Nawawi rahimahullah berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Qala al-Qadhi Iyad, qala al-Qadhi Iyadun berkatalah oleh Syekh Qadhi Iyad, al-muradu bil jurmi huna al-haraju 'alal muslimin. Yang dimaksud dengan jurmi dalam hadis di sini yaitu al-harju, menyempitkan kepada kaum muslimin. Bukan dosa berarti, menyempitkan, menjadi orang lain terbebani. La annahul jurmul ladzi wal ismul mu'aqabu alaih. Bukan bahwa sungguhnya itu jurum alladzi yang dianya jurum itu dosa, yang disiksa akan dia di atasnya dosa. Ini berarti bukan dosa kan kalau menurut Qadha'iyah, tapi dia telah menyempitkan kaum muslimin yang lain, merugikan kaum muslimin yang lain. Summa zakaron Nawawi kemudian menyebutkan oleh Imam Nawawi anna shawaba ma qalahul jumhuru fi syarhi hadzal hadis. Kemudian menyebutkan oleh Imam Nawawi bahwa sungguh yang benar itu mah yang mengatakan akannya mah oleh jumhur, oleh mayoritas dalam syarah ini hadis. Kata Imam Nawawi yang benar ya kata jumhur ulama, bukan kata qadhiyah. Apa artinya? Jurum ya dosa. Jurmon itu mujrimin itu pendosa. Jurmon berarti dosa. Apa kata Imam Nawawi? Kemudian menyebutkan oleh Imam Nawawi bahwa sungguh yang benar itu mah yang mengatakan akannya mah oleh jumhur dalam mensyarah ini hadis yaitu annal murada bil jurmi huna al ismu wa zambu. Bahwa sungguh yang dimaksud dengan jurum di sini yaitu dosa dan dosa, ism wa zambu. Dosa dan kesalahan, dosa memang. Fa'ala qaulil qadhi maka berdasarkan atas pendapat qadhi ayat tadi yadkhulu hadza fil makruh masuklah oleh ini dalam kategori makruh. Digolongkan bertanya tentang hal yang memberatkan orang lain pada masa Nabi itu makruh kalau menurut pendapat qadhiyah. Wa ala qaulil jumhuri yadkhulu fil harami dan berdasarkan pendapat jumhur masuk ianya ini perkara dalam bab haram. Faqala Nawawi berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah wa hadzal nahyu khasun bi zamanih.
bermula ini larangan itu khusus dengan zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'da anistaqarrati syariatu. Adapun sesudah bahwa telah tetaplah oleh syariat, syariat sudah tetap, Nabi sudah wafat, wa amina minadz-ziyadati fiha, dan aman, aman ianya syariat dari tambahan. Amma ba'da anistaqarrati syariatu. Adapun sesudah bahwa tetaplah oleh syariat. Wa amina, dan aman ianya seseorang, ya, ianya seseorang dari tambahan padanya syariat. Artinya nggak ada peluang untuk syariat bertambah atau berkurang. Zalan nahyu bizawali sababi. Nesya hilanglah oleh larangan dengan sebab hilang sebabnya larangan. Artinya wahwah timalu ayyuharrama syai'un bisu'ali anhu. Apa ihtimal? Hilanglah oleh larangan dengan sebab hilang sebabnya larangan. Apa sebab larangan yang menyebabkan pertanyaan itu dilarang? Karena khawatir menjadi diharamkan. Yang tadi tidak haram menjadi haram, yang tadi tidak wajib menjadi wajib dengan sebab pertanyaan. Sebabnya itu hilang. Apa itu sebab? Bahwa dianya sebab. Yang hilang sebab menyebabkan hilang hukum. Ihtimalu, itu ada kemungkinan bahwa diharamkan akan sesuatu dengan sebab bertanya. Tentangnya sesuatu. Ya kan? Yang menyebabkan haram bertanya kan takut memberatkan umat. Tapi alasan memberatkan umat tadi kan sudah nggak ada. Begitu Nabi wafat. Li'annahu la wahya ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwa hal dan itu tidak ada wahyu lagi sesudah Sayyidina Rasulullah. Nah itu. Jadi sekarang berarti boleh tanya apapun, ya. Tentunya tanya kepada ahlinya. Nah, wajah fil Bukhari wa Muslim, telah datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim oleh anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwa sungguh seorang laki-laki itu bertanya ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rajulin wajada ma'imratihi, tentang seorang laki-laki yang mendapati ia bersama istrinya rajulan, seorang laki-laki yang lain. Faqatalahu, maka membunuh ia akan laki-laki. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada cerita tentang laki-laki bertanya kepada Nabi, bagaimana seorang laki-laki pulang ke rumahnya, dia melihat istrinya tidur dengan laki-laki lain, kemudian dia membunuh laki-laki itu. Apa hukumnya? Apakah dia harus dikisas juga? Harus dikisas. Nah, makanya jadi memberatkan, kan? Wazalika hina nuzilat ayatu haddiz zina. Bermula demikian pertanyaan itu terjadi ketika diturunkan akan ayat-ayat had zina. Wa annahu, dan bahwa sungguh had zina itu yustaradu, disyaratkan padanya had zina arba'atu syuhada'a, akan 4 orang saksi. Fakariha Rasulullah, maka tidak menyukai oleh Rasulullah SAW al-masaila, akan pertanyaan-pertanyaan itu, wa abaha, dan mencela ya Nabi akannya pertanyaan itu. Pertanyaan tidak bagus, artinya tetap membunuh orang hukumnya kisas. Artinya aturannya ketika seseorang melihat laki-laki lain di rumahnya, ya kunci pintu, cari saksi dulu, kan. Jangan main hakim sendiri, main bunuh orang. Karena dia pada akhirnya nanti harus dibunuh. Penzina itu dirajam, kan, tapi kan bukan dia yang melakukannya. Tapi yang melakukannya penguasa. Kalau dia yang melakukannya, masalah nggak akan selesai berlarut-larut. Ada dendam kusumat, dendam keluarga. Nah, terjadi apa namanya hal yang berkelanjutan. Kayak Carok Madura itu, masya Allah. Allah alam bisa ilmu wal maaf, sampai di sini, ya. Dipanjang. Susah juga mengartikan kita ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.